Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara semua Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gedongan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat pagi hari ini berkaitan dengan kematian Yesus Kristus. Dan kita semua sedang memperingati ibadah wafat Yesus Kristus. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ayatnya 1 sampai ayat yang ke-18, tetapi saya hanya mengambil di dalam ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi di rumah, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-18 menjadi kunci firman Tuhan kita saat pagi hari ini. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Kami mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berkatilah firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul yaitu kematian Kristus menanggung dosa manusia. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada banyak manusia di dalam dunia ini sedang menghadapi kematian. Dan kematian itu ada sebabnya. Manusia mati atau manusia meninggal itu banyak sebabnya. Penyebabnya mungkin karena sakit, atau penyebab yang kedua karena kecelakaan, atau karena lanjut usia, seperti itu. Dan ketika manusia menghadapi kematian, tentunya manusia tidak bisa menghindar. Suatu saat manusia akan mengalami apa yang namanya kematian. Mungkin nanti sore saudara bisa mati, nanti malam saudara bisa mati, atau besok pagi saudara bisa mati. Ini artinya bahwa kematian itu tidak bisa dihindari seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap? Ketika Bapak Ibu akan menghadapi kematian, apakah Bapak Ibu sudah siap? Atau mungkin Bapak Ibu saat pagi hari ini mengatakan, nanti sajalah, tidak usah dipikirkan masalah kematian itu nanti. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengatakan, aduh aku takut mati. Saya tidak siap ketika saya nanti akan dipanggil Tuhan atau menghadapi kematian, saya tidak siap seperti itu. Nah, sebelum menghadapi kematian, mungkin Bapak Ibu mengalami ketakutan. Atau mungkin ada yang pengen cepat-cepat mati seperti itu. Nah, apakah saudara sudah siap untuk menghadapi kematian? Kalau belum, firman Tuhan saat pagi hari ini akan mengajarkan kepada saudara semua ada berita sukacita yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara semua, yaitu mengenai kematian. Dan kematian yang saya ajarkan pada saat pagi hari ini adalah kematian yang kita mencontoh. Ada satu figur yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan yang kita pelajari saat pagi hari ini, yaitu tentang sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, di mana Yesus Kristus? Seperti yang kita peringati saat pagi hari ini, Yesus Kristus wafat. Ini artinya bahwa Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia ini juga pernah mengalami kematian. Dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, tetapi Yesus juga pernah mengalami kematian. Tetapi berbeda. Kematian Yesus dengan kematian manusia itu sangat-sangat berbeda. Kemudian apa yang membuat perbedaan antara kematian Yesus dan kematian manusia? Dan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan satu ajaran menurut firman Tuhan yang saya selidiki, saya pelajari di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 ini, memberikan satu pengajaran kepada saya dan saudara semua yang dikasihi Tuhan bahwa suatu saat kita akan menghadapi kematian. Tetapi ketika kita belajar di dalam kitab Ibrani ini ada satu sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus memberikan ajaran kepada saya dan saudara. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kematian Yesus tujuannya hanya satu,
yaitu untuk menghapus dosa manusia. Yesus Kristus itu mati, Yesus Kristus itu disalib, Yesus Kristus digantung di kayu salib. Itu tujuannya hanya satu, supaya Yesus itu mampu untuk menghapus dosa manusia. Dan orang-orang Lewi pada saat itu berkorban, tujuannya untuk menghapus dosa. Orang-orang Lewi berkorban binatang, tujuannya supaya dosa mereka itu akan diampuni, dihapuskan. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan ini, Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk saya dan saudara tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Lewi pada saat itu. Yaitu orang-orang Lewi berkorban melalui binatang, tujuannya untuk menghapus dosa manusia. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia mengorbankan hidupnya, tujuannya hanya satu, yaitu menanggung dosa orang banyak, menanggung dosa manusia, termasuk dosa saya dan saudara. Ketika Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia, tujuannya hanya satu, yaitu menghapus dosa manusia. Dan Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa semua manusia yang ada di dalam dunia ini sudah hidup dalam dosa. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini sudah hidup di dalam dosa, sehingga kemuliaan Allah itu tidak ada di dalam diri manusia. Sehingga ketika dosa itu ada di dalam diri umat manusia, manusia tidak layak untuk datang kepada Allah. Bahkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, manusia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Ada dosa di dalam kehidupannya. Tetapi mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, kita mengingat ibadah wafat Yesus Kristus melalui firman Tuhan saat pagi hari ini, bahwa Kristus berkorban untuk menanggung dosa saya dan saudara. Ini ajaran yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk saya dan saudara, bahwa Kristus dikorbankan untuk menanggung dosa saya dan saudara. Nah, dan yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa korban yang sesungguhnya adalah korban dari Kristus. Korban yang sesungguhnya adalah pengorbanan Yesus Kristus. Korban Kristus adalah korban yang sempurna. Dia mati di kayu salib, Dia digantung di kayu salib. Ini membuktikan kepada saya dan saudara bahwa Kristus benar-benar mati untuk saya dan saudara, dan Kristus mau berkorban untuk saya dan saudara, dan Kristus datang untuk menggantikan korban yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Lewi pada saat itu. Dan korban Yesus adalah korban yang sempurna. Silakan Bapak Ibu membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-9 seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kematian Kristus itu menjamin saya dan saudara untuk masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian Kristus itu sebagai jaminan supaya manusia yang ada di dalam dunia ini yang sudah tidak layak untuk datang kepada Allah, tetapi melalui kematian Kristus Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan inilah kematian Kristus. Kematian Kristus yang kita peringati pada kesempatan pagi hari ini, memberikan ajaran kepada saudara semua. Yesus menjamin kehidupan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dikatakan sudah selesai. Kristus mengatakan sudah selesai. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna yang diberikan untuk saya dan saudara. Dan Yesus menyempurnakan selama-lamanya manusia yang berdosa dikuduskan. Dan yang keempat, bahwa selain korban Kristus sudah tidak ada lagi. Ini dibuktikan Roh Kudus berbicara dalam nubuat Perjanjian Lama, bahwa selain korban Kristus sudah tidak ada lagi. Yesus sudah tidak mengingat lagi dosa umat manusia, karena Yesus sudah berkorban untuk saya dan saudara. Dan melalui darah Kristus, dosa-dosa kita diampuni, dan korban Kristus menyempurnakan manusia yang berdosa, dan sudah tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kecuali korban Kristus Yesus.
Nah, saya mengajak kepada saudara semua yang dikasih Tuhan, percayakan hidup kepada Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Kristus menghapus dosa manusia. Karena Kristus sudah berkorban untuk saya dan saudara, dan korbannya itu adalah sempurna. Dan korban Kristus menjamin saya dan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sesudah pengorbanan Kristus, sudah tidak ada lagi korban yang bisa menyelamatkan manusia kecuali korban Kristus. Nah, percayakan hidup saudara kepada Kristus, sehingga saudara akan menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan saudara akan menjadi anak-anak Tuhan, dan saudara berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.